Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ibu Erna selaku Kakanwil DJP-DIY, Pak Andi Sohibul Bait tuan rumah yang sama-sama kita hormati, dan seluruh jajaran DJP-DIY dari seluruh kota dan juga kabupaten DIY. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anakku yang berbahagia, saya sangat haru dan mengapresiasi atas apa yang pada siang hari ini diselenggarakan. Luar biasa, Pak Andi, insya Allah husnul khotimah, Pak. Kurang 3 bulan ya. Husnul khotimah dalam arti husnul khotimah dunia dan akhiratnya. Amin. Kita bersyukur kepada Allah. Kalau temanya masih sama, mengetuk pintu langit, sebetulnya sudah diketuk di akhir 2024. Pintunya sekarang terbuka, Pak. Nggak perlu diketuk lagi, sudah terbuka. Tinggal bagaimana kita terus an-nama waz zakah. Dalam bahasa agamanya, ya, pajak itu bisa bermakna an-nama'u, tumbuh, berkembang. Kalau dalam bahasa agama kan zakat. Zakat itu artinya juga an-nama waz zakah, suci dan tumbuh, berkembang. Maka saya ingat doa yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran, itu doanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ketika beliau melakukan invasi atau dalam perjalanan beliau dari satu negeri ke negeri yang lain, atau dari Sabah waktu itu kemudian ke Yaman, beliau melihat ada sekawanan semut-semut yang mendengar instruksi dari Ratu Semut. Dalam bahasa Arab semut itu artinya naml, an-naml, semut. Ada Ratu Semut yang kemudian menginstruksikan kepada seluruh anak buahnya, ya ayyatuhan namlu dkhulu masakinakum, wahai para semut-semut, masuklah kalian ke dalam lubang-lubang kalian. La yahtimanakum Sulaiman wa junudi wa hum la yash'urun. Karena sebentar lagi Sulaiman dan bala tentaranya itu akan melewati tempat ini. Kalau kalian tidak menyelamatkan diri, kalian akan diinjak-injak oleh Sulaiman dan bala tentaranya. Akhirnya semua pasukan semut masuk ke dalam lubang-lubang itu. Mendengar instruksi dari Ratu Semut itu, Nabi Sulaiman tersenyum. Nabi Sulaiman itu nabi, raja, sekaligus orang yang paling kaya. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang kekayaannya melebihi Nabi Sulaiman. SPT-nya berapa itu? Nabi Sulaiman alaihissalam itu pernah berdoa, ya. Dalam ayat yang lain doanya, tapi ini tidak boleh ditiru, ya. Doa ini sudah diakuisisi oleh Nabi Sulaiman. Beliau sudah mengambil semua doa itu, bahkan Rasulullah SAW saja tidak mau berdoa dengan doa itu. Padahal doa ini dibaca oleh Nabi Sulaiman alaihissalam saat beliau dalam kondisi sangat lemah, Pak Andi. Ketika beliau jatuh sakit, tidak berdaya, tidak punya apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa, hanya terbaring di atas ranjang, beliau berdoa, Rabbi ghfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Wahai Tuhanku, ampuni dosa-dosaku dan anugerahkanlah kepadaku kekayaan yang tidak seorang pun Engkau berikan kekayaan setelahku. Maka ketika malaikat Jibril menawarkan doa kesejahteraan, kekayaan kepada Rasulullah, Nabi Muhammad angkat tangan, enggak. Doa itu sudah diakuisisi oleh Nabi Sulaiman. Bahasa kita sudah dimonopoli. Artinya di dunia ini tidak ada orang yang kekayaannya menyamai Nabi Sulaiman, apalagi melebihi Nabi Sulaiman. Dan semua Allah berikan kepada Nabi Sulaiman bukan hanya kekayaan, bukan hanya kerajaan, bukan hanya kekuasaan, termasuk kemampuan atau ilmu. Sehingga beliau bisa memahami bahasa semut. Apa respon Nabi Sulaiman ketika mendengar semut-semut itu diinstruksikan, ayo masuk kalian, masuk, segera masuk. Bentar lagi Sulaiman itu akan lewat di atas kita. Kalau kita tidak menyelamatkan diri, tidak punya strategi, kita akan diinjak-injak oleh Sulaiman. Ternyata Nabi Sulaiman itu bisa mendengar perkataan mereka. Setelah itu beliau berdoa.
sekelas Nabi Sulaiman loh, tidak pernah lupa berdoa, tidak pernah lupa bersyukur. Beliau berdoa, doanya diabadikan oleh Allah dalam surat An-Naml, surat semut, ayat yang ke-16. Rabbi auzi'ni, wahai Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku kemampuan an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, kemampuan untuk bersyukur sebagaimana nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Doanya Nabi Sulaiman itu bukan minta tambah kaya, bukan minta tambah hebat, bukan minta tambah berkuasa, tapi memohon agar diberikan kemampuan untuk bersyukur. Syukur tanpa tapi. Sebagaimana kita harus selalu sabar tanpa syarat. Kita harus bersyukur sebagaimana syukurnya Nabi Sulaiman AS. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku kemampuan untuk mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepadaku. Wa ala walidayya, dan kemampuan untuk berterima kasih kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala sholihan tardahu, dan aku memohon kepada Engkau agar aku bisa berbuat banyak kebaikan. A'mala sholihan itu ya pokoknya ojo leren dadi wong apik. Terus menerus berbuat baik, berbuat baik sebanyak-banyaknya, berbuat baik tidak mengenal waktu, sebanyak-banyaknya berbuat baik. Wa an a'mala sholihan tardahu, yang mendatangkan ridhamu, yang membuat engkau suka, yang membuat engkau rela. Wa an a'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Dari doanya Nabi Sulaiman alaihissalam ini, kemudian Rasulullah menimpali ajabali amril mu'min, sungguh menakjubkan karakter orang yang beriman. Orang yang beriman itu tidak lepas dari dua sifat karakter ini. Kenapa? Karena hidupnya sama seperti yang dikatakan Pak Andi tadi, never flat, nggak pernah datar. Kadang naik, kadang turun, bergelombang, kadang ya banyak nggak enaknya, tapi kadang pernah merasakan kenikmatan. Tapi justru disitulah kata Rasulullah menakjubkan, menarik karakter orang yang beriman itu. Ketika dia diberikan kenikmatan, in asabatu sarra'u syakara, kalau dia merasakan kenikmatan, bahagia, sehat, targetnya tercapai, dia bersyukur. Dan syukur itu adalah lebih baik baginya. Begitu pula sebaliknya. Wa in asabatuhu dharra, ketika dia ditimpa kemalangan, sakit, belum juga goal, belum juga tercapai, atau bahkan keinginannya, impiannya, cita-citanya belum terwujud, sabar, dia bersabar. Sabar bukan berarti diam, tapi sabar itu kalau dalam Al-Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan bagi orang yang sabar itu tidak terbatas, saking banyaknya. Artinya sabar itu tidak boleh hanya hari ini, tidak boleh hanya kemarin, tapi harus kita jadikan sebagai pegangan untuk besok dan seterusnya dan seterusnya. Termasuk ya dalam kondisi apapun kita harus bersabar. Sabar itu tidak hanya ketika kita ditimpa musibah, tidak hanya ketika kita ditimpa ujian, termasuk sabar menjalankan perintah Allah, sabar meninggalkan larangan Allah, itu butuh kesabaran. Maka kalau kita tidak punya kesabaran, hidup itu tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah bahagia. Kenapa ada orang yang masih tenang, masih bahagia walaupun dalam suasana keterbatasan? Karena dia punya sabar. Dan sabar itu tidak terbatas. Sabar itu harus kita miliki, kita bawa kapanpun, dimanapun. Jadi orang yang beriman itu tidak lepas dari dua karakter ini. Kalau hidupnya kepenak, ya syukur, alhamdulillah. Kalau dalam suasana yang tidak nyaman, sabar, dia bisa menikmati. Termasuk butuh kesabaran ini. Habis makan kambing, terus masuk ruangan Wirobrojo gitu, Wirobrajan ini, suasananya dingin, tambah ngantuk. Ini butuh kesabaran. Sabar itu tidak boleh hanya tahun 2024. 2025 ini harus kita perlukan. Kenapa? Effortnya lebih dahsyat. Tapi kalau kita punya dua ini, syukur dan sabar dalam segala hal. Kapan saatnya syukur kita on-kan, kapan saatnya sabar kita on-kan, itu luar biasa. Cuma ya, kita harus naik kelas, naik level Pak Andi.
Kalau selama ini ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak nyaman, kita hanya bermodalkan sabar, sekarang kita ganti. Apapun yang terjadi, tetap bersyukur. Maka level keimanan yang paling tinggi itu adalah syukur. Syukur dalam segala keadaan. Maka Rasulullah itu sering berdoa, Alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Biasanya orang itu kalau sakit kan istirja ya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, atau dia sabar. Tapi bagi tingkatan wali ya, tingkatan eselon 3 lah, itu kuncinya hanya syukur. Dipuji orang, syukur. Dicaci maki orang, syukur. Ya. Hidup dalam segala hal selalu bersyukur kepada Allah. Walaupun memang tidak salah, orang itu ketika dalam keadaan tidak nyaman dia sabar. Tapi harus kita tingkatkan levelnya ini. Level syukur tanpa batas, syukur tanpa syarat. Kalau kita selalu hidup dalam rasa syukur apapun yang terjadi, penak hidup itu. Macet ya kita syukuri, ambil mushaf ngaji. Hujan, jemuran padahal baru saja dikeluarkan. Padahal besok batiknya mau dipakai foto bersama. Ya, apapun yang terjadi syukur. Alhamdulillah, sedolek maneh kan gitu. Syukur tanpa batas. Maka saya mengajak Bapak Ibu semuanya, mari di awal 2025 ini kita selalu menghiasi diri kita dengan syukur. Sebagaimana yang dialami oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, doa yang diajarkan itu adalah doa syukur. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan kepada kita, janganlah kalian selesai melaksanakan sholat kecuali berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa dahsyat sekali. Karena Rasulullah itu ketika ada sahabat, bahkan putrinya sendiri, keluarganya sendiri, kalau minta apa-apa kepada beliau itu tidak langsung dikasih. Tapi beliau itu ngasih doa sekaligus ngasih ilmu. Fatimah, putri Rasulullah. Waktu itu ya kalau tidak kepaksa nggak mungkin. Beliau menemui ayahnya, menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu minta agar diberikan seorang pembantu. Minta pembantu, karena Fatimah putri Nabi itu ngurusi urusan rumah sendirian, mulai anak-anaknya, kemudian urusan rumah, pekerjaan itu sendirian, capek iya. Maka ada inisiatif. Nabi punya banyak, waktu itu tawanan. Kemudian beliau, Fatimah ini datang kepada ayahnya, kepada Rasulullah minta agar diberikan pembantu. Tapi waktu itu Rasulullah sedang safar keluar rumah, sehingga Fatimah hanya ditemui oleh Aisyah, pulang tanpa membawa apa-apa. Rupanya setelah Rasulullah tiba di rumah, beliau dikasih tahu, wahai Rasulullah, tadi pagi putrimu datang ke rumah. Beliau sudah tahu apa ini maksud dari kedatangannya. Malam-malam Nabi langsung menyamperin rumah Fatimah. Waktu itu sudah hampir tidur, Fatimah dan Sayyidina Ali. Kemudian Rasulullah mendatangi mereka berdua dan mengatakan, wahai Fatimah, wahai Ali, bukannya aku tidak mau memberikan pembantu kepadamu, tapi maukah engkau aku ajarkan sebuah doa. Jadi Nabi itu kalau ada yang butuh dikasih doa. Kalau sekarang ya berat. Saya kasih doa Pak. Makan doa itu. Memang beda keyakinannya. Dikasih doa oleh Rasulullah, kata beliau, jika engkau baca doa ini, itu lebih baik daripada seorang pembantu. Apa doa itu? Kata Nabi, janganlah engkau tidur kecuali setelah membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Subhanallah, subhanallah, ya kayak yang kita baca setelah sholat. Maka itu jauh lebih baik daripada seorang pembantu. Setelah Fatimah membaca doa ini, kata para ahli hadis itu, beliau tidak pernah jatuh sakit. Beliau tidak pernah merasa capek. Tenaganya bahkan melebihi tenaga laki-laki. Beliau diberikan kekuatan. Ini jamunya atau suplemennya Bu Erna. Ya. Sebelum tidur, capek wong nanti malam acaranya 4 ya. Itu kalau nggak pakai jamu atau nggak pakai suplemen, roboh ya. Manusia itu ada batas minimum kemampuan. Tapi dengan zikir, kekuatan doa tadi luar biasa. Subhanallah, subhanallah. Masalahnya kalau kita orang biasa ini baru baca 3 kali wis keturun. Ya. Kalau Fatimah kan enggak, beliau serius, subhanallah, subhanallah 33 kali. Kemudian tahmid alhamdulillah, alhamdulillah 33 kali. Takbir Allahu Akbar 34 kali. Dan setelah beliau baca doa itu,
beliau bisa menyelesaikan semua urusan rumah tanpa bantuan seorang pun, dan tidak pernah merasa capek, apalagi sakit, lebih-lebih mengeluh. Beliau selalu bersyukur. Kenapa? Karena syukur itu, kata Al-Quran, akan kembali kepada dirimu. Syukur itu akan kembali kepada kita. Maka selama hidup kita hiasi dengan rasa syukur, apapun yang terjadi, nggak bakal kita mengalami kekurangan, nggak bakal kita mengalami kemalangan. Sebab Allah itu punya nama, salah satu nama dalam Asmaul Husnanya yang nempel tadi di mihrab imaman musola bawah, itu ada sifat asyakur. Allah itu maha bersyukur, maha mengapresiasi, maha berterima kasih. Kita berterima kasih kepada Allah, Allah lebih berterima kasih kepada kita. Maka siang hari ini kita ngadakan syukuran. Saya tadi mikir, gimana gerobak angkringan kok sampai ning dhuwur gini. Itu luar biasa. Ya, kita bersyukur dalam rangka ngundang anak-anak yatim. Ini saya lihat banyak dari NTT, dari Indonesia Timur jauh-jauh ke sini. Kita berbagi bahagia. Itu khalus surur. Itu luar biasa. Maka pintu langit bukan lagi perlu kita ketuk, karena dia masih terbuka. Tinggal kita jadikan kesempatan ini untuk selalu bertambah syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kesehatan kita syukuri. Kita diberikan kemudahan kita syukuri. Kita diberikan kenikmatan kita syukuri. Salah satunya adalah dengan menjaga. Kita jaga tubuh ini karena ini titipan Allah. Kita jaga amanah ini. Kesejahteraan Indonesia tergantung Bapak Ibu semuanya. Nah, males ngurus pajak terus ASN gajinya itu kan gitu. Maka tetap semangat, tetap bersyukur, jadikan ini sebagai sarana bersyukur kita. Kerja memang ada pensiunnya, tapi pahala itu ajrun ghairu mamnun. Nama kita dikenang, prestasi kita diabadikan, bahkan Allah tetap akan mewartakan kepada malaikat-malaikatnya, ini loh orang baik, ini loh orang jujur, ini loh orang yang selalu bersyukur, sehingga nama kita dikenal oleh para malaikat. Maka harus kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Syukur dan sabar itu akan membawa kita untuk terus tumbuh menjadi lebih baik. An-nama waz zakah, sebagai makna pajak itu sendiri, terus menerus tumbuh dan berkembang. Dulu mungkin SGM itu adalah sawah, kata simbah-simbah kita dulu. Itu sawah itu, pokoknya kota itu batasannya hanya sampai sini, sampai Jokteng, Wetan gitu. Setelah selatan Jokteng itu masih sawah, bahkan hutan. Sekarang kita bisa lihat jalan begitu lebar, ya toh, lampu-lampu penerangan di mana-mana, aspal gronjal kayaknya susah nyari, kecuali di IJJ. Ya. Semua aspal sekarang halus, gitu. Itu semua dari pajak. Dan sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, kita harus menjaga semua itu, termasuk juga kita artikan, tidak boleh berhenti, tidak boleh diam, tapi harus terus-menerus tumbuh, bergerak, sebagaimana kehidupan kita ini tumbuh, bergerak. An-nama waz zakah, itu juga dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum saya tutup, ada satu kisah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu punya sahabat, namanya Thauban Ar-Ra'i. Thauban itu sahabat Rasulullah yang jarak rumah dengan masjid itu sangat jauh. Kira-kira kalau sekarang mungkin 1,5 jam atau kurang lebih 2 jam. Tapi anehnya Thauban Ar-Ra'i ini tidak pernah meninggalkan ibadah di masjid, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah bersama Rasulullah. Dan dia itu punya tempat khusus. Kalau sholat itu di masjid pojok sebelah kanan, ya, pojok sebelah kanan, tidak di depan, tidak di belakang, tapi pojok sebelah kanan. Itu tempat yang paling PW itu. Sampai Rasulullah tahu, sahabat-sahabat yang datang itu Rasulullah tahu. Menjelang sholat subuh, Nabi melihat kok Thauban ini tidak tampak, tidak hadir. Beliau rela menunda sholatnya sampai kurang lebih hampir habis waktu subuh. Tapi setelah cukup lama ditunggu, Thauban Ar-Ra'i itu, dia juga tidak kunjung hadir. Akhirnya Rasulullah melaksanakan sholat. Setelah selesai sholat subuh, Nabi bertanya, di manakah Thauban? Apakah kalian menyaksikannya? Tidak, wahai Rasulullah. Maka pagi hari itu Rasulullah mengajak para sahabat untuk mengunjungi rumahnya. Alangkah terkejutnya Rasulullah ketika beliau berjalan dari Masjid Nabawi ke rumahnya Thauban itu kurang lebih kalau sekarang 1,5 hampir 2 jam jalan kaki. Artinya Thauban itu sudah tiba di masjid sebelum masuk waktu sholat. Kalau nunggu adzan udah bubar itu, sudah salam. Nah, setelah sampai di rumahnya Thauban, beliau bertanya kepada istrinya, apakah benar ini rumah Thauban? Betul, wahai Rasulullah.
Bagaimana kabarnya, keadaannya? Istrinya mengatakan, wahai Rasulullah, tadi sebelum subuh suamiku meninggal dunia. Rasulullah takziah. Beliau kemudian bertanya kepada istrinya, apa pesan yang disampaikan oleh suamimu sebelum meninggal dunia? Dia mengatakan, ya Rasulullah, sebelum meninggal dunia, tiba-tiba dia mengatakan, andaikan lebih jauh, andaikan ada yang baru, andaikan semuanya. Itu kalimat terakhir sebelum dia meninggal dunia, wahai Rasulullah. Rasulullah tersenyum mendengar itu. Tahukah engkau apa artinya? Tidak tahu, wahai Rasulullah. Kemudian beliau menjelaskan, sesungguhnya suamimu tadi diperlihatkan pahalanya sebelum kematiannya. Kenapa dia mengatakan andai lebih jauh? Karena dia diperlihatkan oleh Allah balasannya, jalan kakinya, perjalanannya menuju masjid, pahalanya begitu luar biasa. Setiap khutbah, setiap langkah kaki itu bernilai ibadah, menghapuskan pahala, mengangkat derajatnya, menghapuskan dosa-dosanya. Maka dia mengigau, menyesal, andai lebih jauh lagi, tentu pahalanya lebih banyak. Kemudian dia mengatakan, andai ada yang baru. Ketika di musim dingin dia dalam perjalanan menuju masjid, di tengah jalan itu dia melihat ada seseorang kedinginan, lalu pakaian luarnya atau mantelnya diberikan kepada orang itu, tapi yang dia berikan hanyalah pakaian bekas, pakaian lama, sedangkan pakaian yang baru masih dia pakai, masih dia kenakan. Ketika dia menjelang kematiannya, diperlihatkan pahalanya, dia mengatakan, andai ada yang baru, andai yang aku berikan yang baru, tentu pahalanya lebih banyak. Dan yang ketiga, dia mengigau, andaikan semuanya, andaikan semuanya. Karena ketika dia sedang makan, ada yang datang memintanya. Berhari-hari dia tidak makan katanya. Lalu diberikan oleh Sauban itu separuh dari makanannya, yang separuh dia makan. Ketika meninggal dunia diperlihatkan pahalanya, tapi dia menyesal, andaikan semuanya, andaikan yang dia berikan semuanya, tentu pahalanya lebih banyak. Hal-hal seperti ini tidak pernah bisa dijawab oleh AI. Kenapa? Ini masalah gaib, masalah gaib. Dalam bukunya Profesor Komarudin Hidayat itu ada istilah death instinct, insting kematian. Orang itu kalau ajalnya semakin dekat, dia akan merusak durungi winarah. Bahkan orang yang masih hidup itu sampai bingung apa yang terjadi. Tadi memang begitu. Orang-orang baik akan diperlihatkan tempatnya, orang-orang yang jahat, orang-orang buruk juga akan diperlihatkan tempatnya. Nah, kita kalau hidup selalu dalam kebaikan, dalam suasana syukur, syukur ini akan kita bawa mati. Dan syukur itu tanpa batas sebagaimana sabar. Maka jangan sampai kita mengalami apa yang dialami oleh Sauban. Walaupun dia sudah baik, pahalanya banyak, tapi dia masih menyesal. Kenapa tidak maksimal? Kenapa tidak totalitas? Kenapa tidak sekalian? Maka ketika Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, 3 bulan ini cukup, Pak Andi, untuk bisa totalitas. Jangan sampai cukuplah segini, harap pensiun kok santai-santai, jangan. Tak cuti, jangan ya. Menghabiskan masa cuti jangan. Totalitas, Pak. Bahkan kalau bisa sebelum pegawai datang, jenengan sudah datang duluan. Pegawai sudah pulang, jenengan pulang belakangan. Luar biasa. Nama kita dikenang, walaupun kita sudah tidak ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima rasa syukur kita. Walaupun tidak maksimal, belum totalitas, tapi ini adalah upaya kita untuk menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama berdoa, mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil awwalin wal akhirin. ورضي الله تعالى عن كل ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Wahai Allah yang maha menatap kami, wahai Allah yang maha mendengar kami, wahai Allah yang mengabulkan munajat kami, terimalah rasa syukur kami kepadamu ya Allah. Terimalah rasa syukur kami atas segala kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami, yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, berupa kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan, kenikmatan. Jadikan semua ini sebagai sarana agar kami bisa semakin bertambah syukur kami kepadamu ya Allah.
Jadikan kami sebagai hamba-Mu yang pandai bersyukur. Jadikan kami sebagai hamba-Mu yang sabar. Jadikan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang senantiasa meneladani kemuliaan akhlak budi pekerti Rasul-Mu. Ya Allah, betapa lemahnya kami tanpa pertolongan-Mu. Betapa lemahnya kami tanpa pertolongan-Mu. Jadikan kami ya Allah sebagai hamba-hamba yang senantiasa menyandarkan hidup kami kepadamu. Jadikan kami sebagai hamba-hamba yang senantiasa bertawakal kepadamu. Ya Allah, sungguh kami bertawakal dan menyerahkan diri kami kepadamu. Engkaulah yang maha mengabulkan doa-doa kami. Engkaulah zat yang maha mengampuni dosa-dosa kami. Engkaulah zat yang maha menerima amal ibadah kami. Ya Allah, jadikan kami semua yang hadir di tempat ini sebagai hamba-hamba-Mu yang sabar. Anugerahkanlah kepada kami kesabaran dalam melaksanakan perintah-Mu. Anugerahkanlah kepada kami kesabaran dalam meninggalkan larangan-Mu. Anugerahkanlah kepada kami kesabaran dalam menghadapi ujian cobaan yang Kau timpakan kepada kami. Ya Allah, apapun yang terjadi, jangan sampai nikmat, sabar dan syukur ini hilang dari diri kami. Ya Allah, jadikan lisan kami senantiasa bersyukur. Jadikan hati kami senantiasa bersyukur. Jadikan anggota tubuh kami ini senantiasa bersyukur. Terima kasih banyak ya Allah atas kemudahan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih banyak ya Allah atas kenikmatan yang Engkau limpahkan kepada kami. Bimbing kami ya Allah agar kami terus menerus bersyukur, agar kami terus menerus bersabar. Jadikan kami semua sebagai hamba-hamba-Mu yang mampu menjalankan amanah ini ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan kami telah menjalankan amanah sebaik-baik mungkin ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan kami sudah menunaikan amanah-amanah yang telah Engkau titipkan kepada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.